Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, penguasa seluruh alam serta isinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah program khusus Bayat yang Bu Guru sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam acara Pesantren Ramadan Online. Pesantren Ramadan kali ini beda dengan pesantren biasanya, karena pada kesempatan ini kita semua sedang berusaha dalam rangka memutus rantai perkembangan Corona. Ya. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah program khusus Bayat yang Bu Guru banggakan, pada kesempatan ini Bu Guru akan menyampaikan sebuah kisah tentang pohon kurma yang menjulur di rumah si miskin. Dikisahkan pada masa Rasulullah ada seorang yang kaya raya tetapi pelit. Orang ini mempunyai banyak pohon kurma. Di antara salah satu pohon kurma tersebut, ada yang menjulur di rumah tetangganya yang sangat miskin dan mempunyai banyak anak. Ketika pohon kurma itu berbuah, buahnya ada yang jatuh di rumah si miskin, maka si pemilik pohon kurma tersebut langsung merampasnya. Hingga suatu ketika si miskin ini mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Suatu hari Rasulullah menemui si pemilik pohon kurma dan memintanya agar pohon kurma tersebut diberikan kepada Rasulullah. Sebagai gantinya, si pemilik pohon kurma itu akan mendapatkan ganti pohon kurma di surga. Namun, si pemilik pohon kurma tersebut berkata, "Ya Rasulullah, hanya itukah tawaranmu? Banyak pohon kurma yang aku miliki, tetapi buahnya yang paling lebat adalah pohon yang engkau minta." Kemudian si laki-laki itu beranjak pergi meninggalkan Rasulullah. Ternyata hal ini didengar oleh seorang yang dermawan. Si dermawan ini kebetulan orang yang kaya. Kemudian menyusul Rasulullah dan kemudian beliau menanyakan, apakah hal ini berlaku juga untuk dirinya? Tawaran yang seperti yang telah disampaikan kepada si pemilik pohon kurma yang pelit tadi, apakah ditawarkan juga kepadanya? Maka Rasulullah pun menjawab, "Iya, berlaku juga untukmu." Dengan riang, si dermawan ini segera berusaha menemui si pemilik pohon kurma yang menjulur di rumah si miskin dan menanyakan apakah pohon kurmanya akan dijual. Namun si pemilik pohon kurma yang pelit ini ternyata menyampaikan bahwa pohon kurmanya tidak dijual, kecuali ada orang yang bersedia memenuhi keinginannya. Namun jarang orang yang mau memenuhi keinginannya. Lain dengan si dermawan ini. Permintaan si pelit ini ia sanggupi. Satu pohon kurma yang menjulur di rumah si miskin itu diganti dengan 40 40 lah ini 40
suatu pengorbanan yang luar biasa dari si dermawan ini. Karena semata-mata mengharap ridho Allah. Akhirnya transaksi pun selesai. Kemudian si dermawan itu segera bergegas menemui Rasulullah dan menyerahkan pohon kurma yang ia beli dari si pelit tadi dengan menukarnya dengan 40 pohon kurma yang ia miliki. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Karena ia semata-mata mengharap ridha Allah. Kemudian Rasulullah pun dengan senang hati menerima pohon kurma itu. Kemudian Rasulullah pun segera menyampaikan kepada si miskin dan menyampaikan, "Saudara, ambillah pohon kurma itu untukmu beserta keluargamu." Dengan rasa syukur yang luar biasa, si miskin menerima dengan senang hati pemberian Rasulullah. Nah, anak-anakku siswa-siswi SD MPK Bayat yang Bu Guru sayangi, alhamdulillah ini tadi kisah tentang pohon kurma yang menjulur di rumah si miskin. Kisah ini sudah selesai. Dan dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Di antaranya dari sikap Rasulullah yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dan si dermawan yang luar biasa memberikan pengorbanannya semata-mata mengharap ridha Allah. Ingat ya, jangan seperti si pelit tadi ya. Kita semua harus sama-sama meningkatkan rasa kepedulian kita di antara sesama. Nah, anak-anakku, cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.